Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, sayyidil mursalin, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiat, atba'ut tabiin sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan selamanya selalu mendapatkan lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul udma Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT, insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan melanjutkan kajian malam kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu masih membahas pasunatan di dalam kita adus atau mandi besar. Pak Kamim kemarin apabila kita lagi junub maka kita itu bagaimana kalau seandainya memotong rambut atau kuku? Kemarin ada dua pendapat, ada dua versi, ada yang mengatakan tidak apa-apa. Ada juga yang mengatakan tidak boleh, bahkan hukumnya makruh. Tapi Pak Kamim, bagaimana kalau seandainya kita memotong rambut atau kuku kita lagi junub? Nanti bekas potongan kuku atau potongan rambutnya apakah buang, apakah bagaimana? Kata musonib di dalam kitab Fathul Mu'in, wayam bagi alla yujilu qoblal gusli sya'ron au bupron wa kadza daman li anna zalika yuradu fil akhirati junuban. Yang artinya Pak Kamim diharuskan. Tapi harus di sini bukan berarti wajib, laisa biwajibin, tapi disunahkan. Apabila kita waktu junub memotong rambut atau kuku, maka si rambutnya itu atau kukunya itu jangan dulu dibuang sebelum kita adus. Berarti dikumpulkan. Kalau menurut versi madhab Imam Syafi'i harus dikumpulkan ya. Nah, jadi kalau seandainya kita motong rambut lagi junub atau motong kuku itu jangan dulu dibuang, dikumpulkan. Atau kita Pak Kamim mohon maaf ya nyisir ya. Nyisir kadang-kadang ada rambut yang ikut ya. Itu kalau bisa jangan dibuang ya, bagusnya gitu ya. Sunahnya jangan dibuang. Tapi tidak wajib sunahnya kalau kita belum adus. Jadi bagaimana? Jadi nanti kalau kita adus sunahnya
itu potongan kuku atau rambut, baik bulu kelek atau bulu apalah ya, yang dipotong saat kita junub, maka nanti kalau kita adus dibawa adus, jadi disiram gitu, disiram. Dan wakada dan sama juga dan sama seperti potongan rambut atau kuku daman darah. Nah, darah. Biasanya kalau orang yang junub itu kalau perempuan lagi haid ya atau yang nifas itu suka berdarah ya. Ya, kalau darahnya yang itu upamanya darah, kalau seandainya darahnya ada darah gimpal ya, gak darah gumpal, maka itu darahnya itu harus dikumpulkan, jangan dibuang ya. Nanti kalau kita adus, kita bawa adus gitu ya. Tapi tidak wajib, itu sunat. Karena apa? Li'anna dalika yuradu fil akhirati junuban. Artinya karena tadi kuku yang kita potong, rambut dan darah itu nanti di akhirat nanti akan dikembalikan kepada orang yang junubnya. Jadi akan dikembalikan. Jadi oleh karena itu kalau kita lagi junub, itu potongan kuku, potongan rambut dan sebagainya jangan dulu dibuang ya. Ya harus dikumpulkan sebelum kita adus. Nanti kalau kita adus itu dibasahin, dikumbah ya gitu ya. Dan bagaimana Pak Kamim kalau kita seumpamanya adus, mandi besar, apakah boleh kita adus itu kalau bahasa Sunda tata lanjang, tidak pakai pakaian bubulucun gitunya. Bagaimana? Nah, wajaja taksipun lahu ai lil gusli fil hulwah. Boleh kita membuka aurat karena kita mau adus fil hulwah di tempat yang sunyi kayak di WC ya. Kita boleh tidak menutupi aurat, tidak pakai aling-aling, tidak pakai halang-halang, boleh. Kalau seandainya di tempat yang sunyi kayak di WC ya, tempatnya itu karena gak ada orang ya gitu. Bagaimana kalau upamanya kalau dulu kan kadang-kadang di sungai ya atau di laut ya, itu mah jangan ya, harusnya jangan membuka aurat, harus ditutupi. Jadi boleh itu kalau seandainya kita mandinya yaitu adusnya di tempat yang sepi kayak di WC. Au bihadrati man yajuju nadruhu ila auratihi, atau kita membuka aurat waktu mandi itu Pak Kamim boleh di depan orang yang boleh melihat aurat kita. Kayak umpama contoh Ki Jaid, dia junub. Lalu Ki Jaid itu adus. Adusnya Ki Jaid tidak pakai gak pakai celana, gak pakai sarung, bubulucun gitu, gak nutup aurat. Di depan orang yang halal melihatnya boleh. Seperti yaitu di depan istrinya, boleh, atau di depan amatnya gitu. Sama juga perempuan juga kalau seandainya junub dia adus boleh membuka aurat di depan orang yang boleh melihatnya, di depan suaminya gitu boleh. Tidak ditutup juga boleh kalau di depan suaminya. Bagaimana kalau seandainya mandinya bareng berdua di WC, silahkan gak apa-apa. Kalau dengan suami kita umpamanya mohon maaf ya Ki Jaid sama istrinya marmoah, habis hubungan suami istri dia, lalu dia mandi berdua di WC, boleh. Kenapa? Karena itu sama suaminya, Ki Jaid sama istrinya. Bagaimana kalau melihat itunya? Gak apa-apa. Kenapa? Karena sama-sama orang yang diwenangkan, yang dibolehkan melihat
Suami boleh melihat istrinya, istrinya juga boleh melihat aurat suaminya gitu. Bagaimana seandainya sesudah mandi gitu lagi? Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja gitu ya. Sesudah mandi melakukan hubungan suami istri lagi boleh-boleh aja. Kan nanti harus mandi lagi gitu. Kalau sesudah mandi melakukan itu nanti harus mandi lagi. Tetapi kalau seandainya kita mau mandi ke WC, tapi sebelum mandi kita melakukan hubungan suami istri lagi. Karena malam umpamanya belum apa, belum wareg gitu ya. Belum apa, belum puas, nah dipuaskan lagi sebelum mandi, silahkan. Bagaimana mandinya harus 2 kali ya tidak harus 2 kali, 1 kali aja. Jadi kalau belum mandi boleh itu hubungan suami istrinya 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali boleh, mandinya 1 kali boleh. Tetapi kalau sudah mandi, hubungan lagi, maka itu harus mandi lagi. Tetapi Pak kami wasatru abdol. Tetapinya walaupun kita mandinya di WC di tempat tertutup, tempat sunyi, atau di depan orang yang halal melihat aurat kita, utamanya tetap kita harus nutupi aurat. Utamanya gitu. Utamanya abdolnya. Nah, tadi kalau dibuka aurat cuma hukum menang. Nah, boleh aja. Tetapi utamanya abdolnya walaupun kita mandinya mandinya di tempat tertutup atau di depan orang yang halal melihat aurat, utamanya tetap harus ditutup gitu ya. Bagaimana Pak Kamim kalau seandainya di luar? Nah, kayak upamanya di walungan ya. Nah, itu mah waharuma haram. Itu mah tidak boleh kalau di tempat umum. Kayak di walungan tidak ada tutup-tutup ya, atau di depan orang yang haram melihatnya. Maka itu menutupi aurat waktu mandi itu hukumnya wajib. Kalau dibuka hukumnya haram. Nah, kayak kita tidur walaupun sendirian, bagusnya harus menutupi aurat. Nah, kalau sendirian, kalau seandainya tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Ya kalau ada keperluan gerah bisa dibuka ya, kalau di kamar ya bisa dibuka. Apalagi dengan suami gitu ya. Hadirin pemirsa, sahabat Ustadz Gampung yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya, khusus untuk saya, umum untuk kita semua. Kud masopa dan makadar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.